Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa meneruskan kembali di kajian Sirah Nabawiyah, Halaqah Sirah Nabawiyah. Kita masuk ke bahasan khitan dan rodoah. Khitan Rasul itu di usia berapa? Kemudian nanti kita bahas rodoah Nabi atau masa menyusui Nabi oleh siapa saja, nanti kita akan bahas. Di pertemuan sebelumnya pernah kita jelaskan tentang bagaimana kelahiran Nabi ya. Tepatnya di tahun gajah, di Rabiul Awal, sebagaimana disebutkan dalam Alfiyah tentang Sirah Nabawiyah. Wa wulidan nabiyyu amal fili ay fi Rabiil Awwalil fadili. Jadi dilahirkan Nabi di tahun gajah, yaitu di Rabiul Awal, di tahun gajah. Liyaumil isnaini mubarakan ata lilaitani min rabi'i kholata. Jadi dilahirkan di hari Senin yang penuh dengan barokah di bulan yang itu ya. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal ya, dan lain sebagainya. Itu yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian ayahnya yaitu Abdullah, beliau meninggal ketika Nabi berada di rahim ibunya yaitu Aminah. Walaupun di sini ada penjelasan mata abuhu walahu amani wa thuluthun wa qila bin nuqsani an qadri dzabal sahakana hamla wa ardu'athu hina kana tifla. Jadi abunya atau bapaknya yaitu Abdullah meninggal di saat Nabi usia 2 tahun atau 3 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari itu, dari kadarnya. Bal soha kana hamlan, tapi yang sahih adalah ketika Nabi di dalam kandungan ibunya, itu yang sahih ya, pernah kita jelaskan. Wa ardu'athu hina kana tifla, dan ibunya Aminah memberikan ASI-nya ketika Nabi masih bayi. Berarti yang memberikan ASI pertama itu adalah Aminah, istrinya. Nanti diteruskan ya. Nah, sebelum ke sana kita akan bahas dulu tentang khitan ya. Khitan Rasul. Jadi khitan Rasul itu memang yang mengkhitannya adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Kemudian nanti pertanyaannya, apakah hari keberapa gitu Nabi dikhitan? Maka dijelaskan dalam riwayat bahwa Abdul Muttalib mengkhitan Nabi itu yauma sabi'ihi, di hari ke-7. Jadi di hari ke-7 Nabi dikhitan. Ala adatil Arab, itu berdasarkan adat kebiasaan orang Arab. Jadi orang Arab itu biasa mengkhitan di usia bayi 7 tahun. Itu sudah kebiasaan ya sejak dulu. Bahkan di kita juga ada yang begitu. Jadi mengkhitan itu di usia 7 hari setelah atau dibarengkan dengan akikah gitu. Jadi ya dikhitan, di akikah, diberi nama gitu. Jadi memang kebiasaan orang Arab seperti itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam Ibnu Abdil Bar di kitab Al-Isti'ab dari Ibnu Abbas. Kata beliau, inna Abdul Muttalib khatanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ihi
wa ja'ala lahu ma'dubatan, gitu kata Ibnu Abbas ya di dalam Al-Isti'abnya karya Ibnu Abdil Bar. Jadi kata Ibnu Abbas bahwasanya Abdul Muttalib mengkhitan Nabi yauma sabihi, di hari ke-7. Wa ja'ala lahu ma'dubatan, lalu membuat jamuan. Hajat meni orang banyak. Jadi buat jamuan makanan dan sebagainya, itu ada jamuan-jamuan itu. Nah, ke kita juga ada sama kan ya? Ada jamuan-jamuan. Yaitu bukan walimah kalau begitu. Itu apa namanya? Kalau walimah kan khusus untuk yang menikah, namanya walimah. Kalau ini beda lagi istilah. Nah, itu dipastikan bahwa Nabi itu dikhitan di hari ke-7 langsung oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib, dan itu berdasarkan kebiasaan orang Arab. Itu kesimpulannya ya. Adapun nanti kalau kita mendengar melihat hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasul dilahirkan sudah berkhitan, kan ada ya? Itu semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Kalau ada hadis-hadis di antara riwayat Abu Nuaim dalam kitab Dalailun Nubuwah, sanadnya dhaif dari Anas bin Malik bahwa Rasul pernah bersabda, min karamati ala rabbi anni wulidtu mahtunan walam yara ahadun sawati. Jadi aku dikhitan atau dilahirkan dalam keadaan berkhitan itu karena karomah dari Allah. Nah, itu hadisnya dhaif ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya bahwa bab khitan itu adalah kebiasaan Arab. Kemudian Nabi dikhitan di hari ke-7, dan yang mengkhitannya adalah Abdul Muttalib. Itu kesimpulannya. Akan banyak memang hadis-hadis yang hal seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi bahwa di hari ke-7 ya, di hari ke-7 itu dikhitan ya. Kemudian ternyata Abdul Muttalib juga ketika beliau mengkhitan Nabi kita di umur 7 hari, di hari ke-7 menurut kebiasaan Arab, wa aqqa anhu bikabshin, ternyata sama menyembelih kabshi, kibash ya, domba yang besar, membuat jamuan, wasammahu Muhammadan. Nah, jadi yang menamakan Muhammad itu oleh kakeknya. Jadi dinamakan ini bayi adalah Muhammad itu oleh kakeknya. Ya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk menjadikan nama Muhammad. Kenapa? Karena di dalamnya ada sifat yang terpuji. Karena nama dan amal, nama yang dinamakan itu akan ada manfaatnya gitu. Walaupun dalam bahasa kita ada mengatakan apalah artinya sebuah nama. Justru ada arti. Islam itu memberikan arti, itu menentukan. Makanya kalau nanti ada dilahirkan nama oleh orang tuanya nama A, itu kalau Nabi melihat namanya kurang bagus, dirubah oleh Nabi. Rubah dengan ini, rubah dengan ini. Ya siga diurang pan, kalau kira-kira ini jelek, buruk, ya rubah saja. Walaupun harus merubah akte, harus merubah KTP, SIM, kartu keluarga. Kalau ini namanya buruk. Buruk, betul-betul buruk ya, tidak bagus. Tapi kalau bagus, baik dan jadi doa itu teruskan. Walaupun bukan dari bahasa Arab. Contohnya bagus, namanya bagus ya. Bagus, ya udah bagus. Tapi udah dirubah jadi Hasan. Bagus, teh Hasan teh gitu. Ya, jadi kalau bagus, baik jangan dirubah nama itu ya. Kalau ini disebutkan namanya Muhammad gitu ya. Nah, ternyata ada mengatakan cenah itu ya, kila cenah. Kenapa bayi ini disebut atau dinamai dengan Muhammad? Nah, ada kisah yang menarik. Bahwasanya Abdul Muttalib dulu pernah safar.
Beliau pernah safar ke negeri Syam. Negeri Syam berarti di atas ya, Filistin dan lain-lain. Bersama dengan 3 orang untuk berbisnis. Jadi ada 4 orang berarti ya. Jadi ada 3 orang dengan Abdul Muttalib. Ketika mereka berada di Syam, bertemu dengan rohib, pendeta. Lalu rohib itu bertanya kepada mereka, min aina antum? Dari mana kalian? Maka kami menjawab, nahnu min Makkah. Kami dari Makkah. Rohib itu mengatakan lagi, inna biladakum sayakhruju minha nabiyyun. Tuh kata pendeta ini. Sesungguhnya negeri kalian itu yaitu Makkah nanti akan muncul seorang nabi. Ya. Seorang nabi. Kemudian mereka yang 4 orang itu bertanya, apa atau siapa nama nabi itu? Maka kata rahib, ismuhu Muhammad. Namanya Muhammad. Dan nama Muhammad itu memang belum dikenal menurut orang Arab saat itu. Belum ada nama Muhammad. Ketika 4 orang itu pulang, azama kullu wahidin minhum, mereka berazam, satu sama lainnya berazam, indruziko bimauludin yusammihi Muhammadan. Nah, mereka berazam kalaulah diberi rizki anak, maka mereka akan menamakan Muhammad, anak itu. Jadi di saat muda ya, itu berarti di saat muda Abdul Muttalib dengan 3 orang ini melakukan perjalanan panjang. Abdul Muttalib semakin tua. Kemudian ketika Abdullah diberi rizki seorang anak, kemudian Abdul Muttalib menamakan Muhammad. Jadi Ari Abdul Muttalib memang tidak punya anak nama Muhammad karena sudah terakhir di Abdullah kan ya, tapi ke cucu, ke cucunya. Sedangkan yang 3 tadi, yang pertama Sufyan bin Mujashi, ya, Sufyan bin Mujashi juga menamakan Muhammad. Yang kedua Uhayyah bin Al-Jallah menamakan anaknya Muhammad. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah menamakan anaknya juga Muhammad. Jadi mereka itu juga menamakan Muhammad. Kenapa? Karena tadi disebutkan Sugano jadi nabi. Yang 3 orang ini ya, 3 orang itu memang punya anak. Sufyan bin Mujashi', yang kedua Uhayyah bin Al-Jallah, yang ketiga Himran bin Rabi'ah. Mereka 3-tiganya menamakan putranya Muhammad. Nah, itu diterangkan dalam kitab Ar-Raud Al-Unuf, Raudul Unuf, Imam As-Suhaili kan terkenal, Raudul Unuf. Bisa dilihat lah di situ ya. Tapi ada perbedaan pendapat juga ya. Nanti ada beberapa pendapat tidak seperti itu juga. Tapi tetap Allah mengilhamkan kepada kakeknya untuk diberi namanya adalah Muhammad. Nah, itu kenapa disebut Muhammad ya? Kenapa disebut Muhammad? Karena nama Muhammad itu adalah terpuji. Sangat terpuji nama itu gitu. Karena dari Hammada ya. Hammada yuhammidu Mahmud. Jadi terpuji. Muhammad dari Hammada yuhammidu tahmidan. Muhammadun itu orang yang terpuji. Nah, dinamakan Muhammad ternyata betul ingin dipuji, ingin menjadi orang yang terpuji baik oleh Allah, oleh malaikat, oleh manusia dan lain sebagainya. Maka disebut nama Muhammad dan jadi terkenal akhirnya nama Muhammad ini. Nah, itulah diantara penamaan Muhammad ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masa menyusui Nabi ya. Masa menyusui Nabi, radha'ah an-Nabi
Jadi masa menyusui Nabi. Di sini jelaskan bahwa awal mula yang menyusui Nabi, yang diberikan ASI kepada Nabi itu adalah ibunya, Aminah ya, Aminah binti Wahab. Aminah. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari, beda pendapat. Tapi kalau kita hitung ya sekitar itulah 3, 7, 9. Ada beberapa hari yang disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Aminah memberikan ASI pertama kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Suwaibah. Setelah Aminah ke Suwaibah. Suwaibah inilah yang memberikan ASI kepada bayi Nabi ini, Suwaibah. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menjelaskan Suwaibah itu adalah maulatu Abi Lahab, maulanya Abu Lahab. Berarti hamba sahanya Abu Lahab yang nanti dibebaskan oleh Abu Lahab, Suwaibah itu. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Pelajaran bagi kita bahwa ini keadaan Suwaibah yang dulunya dia itu adalah hamba sahaya, terus nanti dibebaskan oleh Abu Lahab, Suwaibah. Dan nanti di fikih sirah dijelaskan, jadi bahwa Abu Lahab itu membebaskan Suwaibah itu dikarenakan basyarathu bi maulidi Muhammad. Tuh. Jadi ketika lahir sosok Muhammad ini, Abu Lahab merasa gembira. Saking gembiranya sampai membebaskan Suwaibah ini. Suwaibah. Yang nanti Suwaibah juga punya putra namanya Masruh. Berarti saudara sesusu ya. Suwaibah itu ya. Jadi ternyata sebelum ke Halimah, kita kan tahunya Halimah ya. Ke Suwaibah dulu. Jadi dari Aminah beberapa hari, ada yang mengatakan 3, 7, 9, nanti ke Suwaibah. Suwaibah itu maulah Abu Lahab. Berarti terbayang oleh kita bagaimana gembiranya Abu Lahab ketika lahirnya bayi yang ini. Tapi kenapa nanti berbalik arah, berbalik 180 derajat, malikan Abu Lahab itu? Dikarenakan inilah hidayah ya. Karena na'udzubillah ya, kemungkinan wallahu alam di balik itu ada apa? Yang jelas Abu Lahab yang tadinya mencintai Nabi, walaupun dia musyrik ya, mati dalam kemusyrikan, musuh Islam, musuh Rasul, tetapi di sebelumnya itu ternyata ada kesimpatian. Sampai Suwaibah itu dibebaskan karena mendengar berita kelahiran Muhammad ini. Artinya bagi kita seorang muslim, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul harus luar biasa untuk mentakarubkan diri kepada Allah. Abu Lahab wa Rasab kan cinta kepada Nabi, Abu Lahab dari awalnya gitu. Apalagi kita, dia orang musyrik tapi cinta kepada Nabi, apalagi kita. Ini jadi ibrah ya, pelajaran mahabbatur Rasul. Cinta kepada Rasul itu harus kita munculkan ya, cinta kita kepada Rasul. Termasuk yang ini, kisah yang ini. Jadi Suwaibah itu adalah perempuan kedua yang memberikan ASI kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi yang lama itu bukan di Suwaibah. Suwaibah hanya beberapa waktu saja. Kemudian diberikanlah, diteruskan oleh Halimah As-Sa'diyah, Bani Sa'ad bin Bakar kan. Bani Sa'ad bin Bakar terkenal. Halimah As-Sa'diyah, disebut Sa'diyah itu Sa'ad. Halimah dari bangsa, dari suku Sa'ad. Saya pernah melihat ya, tapi di TV itu, pernah melihat bagaimana keadaan lembur Sa'ad itu. Ternyata katanya lembur Sa'ad itu tidak seperti Makkah, subur. Subur. Jadi ada sayuran, ada pepohonan. Menunjukkan Bani Sa'ad itu berarti satu kampung yang lebih subur daripada di Makkah. Makanya di sini sejarah Nabi itu ya. Jadi dari Aminah
kemudian ke Suwaibah. Suwaibah punya putra nanti namanya Masruh, tapi khilafiyah. Masruh di sini tentang kata Imam Ibnu Hajar ya dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah, kata beliau lam aqif fi syai'in minat tarfi ala Islam ibniha Masruh wa huwa muhtamalun. Jadi saya tidak tahu nih apakah dia masuk Islam tidak Masruh ini gitu. Kata Imam Ibnu Hajar yang ahli sejarah ya. Komodai orang mata apa ya. Ibnu Hajar sendiri mengatakan begitu. Jadi saya belum tahu gitu. Berarti bukan belum tahu, bukan berarti itu, tapi harus ditelusuri lagi apakah Masruh itu dia masuk Islam atau tidak. Nah, setelah itu masuk ke Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah Sa'diyah itu ternyata beliau juga menyusui yang sebelumnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti antara Nabi kita dengan Hamzah itu sosok sahabat yang nanti jadi sahabat yang meninggal di perang Uhud. Yang Nabi sangat bergembira dengan masuk Islamnya Hamzah gitu. Tetapi meninggal nanti di perang Uhud. Nanti juga akan kita bahas ya sosok Hamzah itu. Hanya secara ringkas begitu. Ternyata meninggalnya Hamzah itu atas perintah siapa namanya? Hindun kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah itu adalah paman Nabi. Ya, juga beliau itu adalah saudara sesusu dengan Nabi. Ada yang mengatakan di sini Hamzah itu wulida qablan Nabi bisanatain. Jadi Hamzah itu lahir sebelum Nabi 2 tahun. Wakila bi arba. Ada yang mengatakan 4 tahun, terlepas dari ini ya. Ada yang mengatakan lebih tua dari Nabi 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Berarti kan senior. Pertama dia itu paman, tua berarti. Yang kedua beliau itu adalah saudara sesusu. Bedanya paling 2 atau 3 tahun dengan Nabi. Hamzah itu. Kenapa disebut uaknya? Karena kan dengan Abdullah. Kemarin kalau dijelaskan seperti itu ya, Hamzah itu sebagai Hamzah bin Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib. Berarti seadik kakak dengan Abdullah, bapaknya. Nah, kemudian dijelaskan juga sedikit tentang beliau. Ketika saudara sesusu dengan Nabi, beliau masuk Islam di tahun kedua. Jadi tahun kedua setelah Nabi diangkat gitu. Di Makkah ya. Jadi Nabi kan usia 40, 2 tahun kemudian Hamzah masuk Islam dan senantiasa menolong Nabi. Hijrah bersama Nabi, melakukan perang Badar bersama Nabi, namun terbunuh di tangan Wahsy bin Harb di perang Uhud dan wafatnya itu di bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Dikuburkan Hamzah ini bersama Abdullah bin Jahshin dalam satu kuburan. Abdullah bin Jahash, karena Abdullah bin Jahash kan beliau wafat juga di perang Uhud. Tapi kita bakal kabahas ya. Jadi sakuburan kan banyak kan ya, digabung. Nah, Hamzah itu dikuburkannya dengan Abdullah bin Jahash dalam satu kuburan. Itu dalam kitab Isobah karya Ibnu Hajar. Itu biografi sedikit tentang Hamzah. Nah, kembali ke sini. Jadi Halimatus Sa'diyah itu beliau menyusui Hamzah dan juga menyusui Nabi Muhammad. 2 ya. Dan setelah itu beliau juga Halimah menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi ada 3 berarti ya saudara Nabi itu. Satu Masyruh di Suwaibah. Kedua Hamzah. Ketiga Abu Salamah. Hamzah dan Abu Salamah di Halimah As-Sa'diyah. Maka nanti Abu Salamah itu adalah saudara sesusu. Ya. Jadi Nabi Muhammad dengan pamannya yaitu Hamzah dengan Abu Salamah itu semua adalah ikhwah binar radha'ah, saudara sesusu.
Kalau saudara sesusu berarti haram, kenanya haram. Sampai di hadis dijelaskan, baik itu riwayat Imam Bukhari atau di Bukhari Muslim tentang kata Ibnu Abbas, ada yang mengatakan kepada Nabi, ala tatazawwaju ibnata Hamzah, wahai Nabi, kenapa engkau tidak mau menikah dengan putrinya Hamzah? Mungkin ada kisah sempat ingin ditikahkan dengan putri Hamzah. Maka Nabi mengatakan, innaha la tahillu li, putri Hamzah itu tidak halal bagiku, li'annaha ibnatu akhi minar radha'ah, karena putri Hamzah itu adalah saudara sesusu. Saudara sesusu. Wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Jadi kaidah ini. Sabda Nabi ini riwayat Al-Bukhari ya, nomor hadis berapa? 2645. Ini jadi kaidah. Kaidahnya kan ma yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minal nasab. Jadi apa yang diharamkan dari penyusuan maka sama dengan diharamkan dari nasab. Itu yang kalau saudara sesusu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab, Pak Bu. Di urang mah saudara sesusunya lain jelma. Sapi. Ibunya tidak mau menyusui, disusui dengan sapi. Maka urang mah saudara sesusu dengan sapi. Maka ketika disuruh orang-orang tua biasanya ada suara seperti sapi. Moh, kan? Cing neng ka dieu heula moh. Jang ka dieu heula moh. Apa itu moh? Bung. Ketika orang tuanya ingin anaknya disuruh sesuatu, moh wae dah saudara sesusunya aja sapi. Tidak biasa, Pak Bu, tidak biasa. Yang namanya penyusuan itu dengan air susu sapi itu tidak biasa. Dan itu sesungguhnya tidak. Kebiasaan mereka itu, ya, orang-orang Arab, termasuk di kita juga, kebiasaannya memang harus ASI, air susu ibu. Biar bagaimanapun menurut ahli kesehatan, ahli gizi, ahli nutrisi, kedokteran, tetap kalah semuanya dengan ASI. Jangan terjebak dengan iklan, ya. Makanya bagi seorang ibu yang pernah menyusui, apalagi sempurna 2 tahun, berbahagialah, Bu. Karena sudah memberikan nikmat ASI kepada bayi, ya. Nikmatnya luar biasa. Sehingga apa? Memberikan darah daging bermula dari sang ibu. Bapak juga berbahagia yang sudah memberikan wasilah energi ASI kepada ibu. Dan harus dibiasakan begitu, ya. Karena sekarang karena disebut wanita karir, enggan untuk memberikan ASI, diberi teh didot, ya, diberi dot, saleheng dot, tambah empeng ini mah. Kan tidak baik gitu ya. Makanya jangan aneh kalau pendidikan pertama kali, pendidikan yang tidak benar hari ini dikarenakan mungkin sang ibu tidak mau memberikan kehangatannya, kedamaiannya gitu. Pilih ya. Ayo PR Kang Ibu, Bu. Termasuk nanti putri-putri kita harus memberikan ASI kepada bayinya, karena di sini kan jelas berapa tahun? 2 tahun. Al-Baqarah ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah gitu. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan itu 2 tahun. 2 tahun. Kenapa? Ya begitu. Karena sunnahnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Abdul Muthalib mencari perempuan yang siap menyusui? Abdul Muthalib, karena bapaknya kan sudah tidak ada ya. Maka yang mengurus adalah kakeknya, termasuk Aminah. Kenapa hanya beberapa hari Aminah memberikan ASInya kepada Nabi kita, sedangkan Abdul Muthalib mencari? Ternyata dijelaskan di sini itu menurut adat ahli Makkah, penduduk Makkah. Jadi kebiasaan penduduk Makkah itu mereka lebih mementingkan ketika dilahirkan anak bagi mereka, lebih mementingkan mencari ibu yang menyusui minal badiyah, di kampung.
Jadi orang Arab itu mencari ibu yang siap menyusui anaknya itu di kampung. Jadi dibawa ke kampung, sudah jadi kebiasaan. Kenapa? Karena Makkah itu kota, zaman itu kota. Di kota. Kenapa disebut kota? Karena kan setiap hari ada yang tawaf, ada yang umroh, haji kalau bahasa kita kan. Jadi seluruh orang-orang ke sana tumpleknya. Walaupun ibadahnya yang berbeda dengan seperti kita. Mereka dalam kemusyrikan. Tetapi itu sudah jadi pusat kota. Makanya Imam As-Suhaili di sini ya. Ini banyak pembahasannya, bisa di kitab Ulu Maknun atau di Fikih Sirah yang lebih lengkap di Fikih Sirah, atau di Fikih Sirah. Oh, ini Fikih Sirah Syekh Zaid. Kalau yang nanti Fikih Sirah Al-Ghazali, beliau punya Fikih Sirahnya. Nah, Imam As-Suhaili anu ngadamel tadi Raudul Unuf. Beliau memberikan komentar kenapa penyebabnya orang-orang Arab mencari ibu yang menyusui itu orang kampung gitu. Yang pertama, lin sya'at tiflu fil a'rab fayakuna afsaha lilisanihi. Jadi yang pertama agar afsahul lisan gitulah. Jadi nanti bayi anak ini tumbuh berkembang biar nanti menjadi afsahul lisan, lisannya itu menjadi fasih. Apalagi Bani Sa'ad kan di kampung, fasih gitu ya, fasih. Jadi nanti anaknya akan berbicara dengan fasihnya, lancar, fasih. Dan nanti terbukti Nabi mah mual balelol bu, mual balelol Nabi mah tidak ada kata pun yang tidak ada makna yang disabdakan oleh Nabi itu jadi hadis nantinya. Kenapa? Dari sejak mula diatik, dididikku iya. Kan ku Halimatus Sa'diyah itu kan 2 tahun, ditambah 2 tahun lagi 4 tahun tuh. Karena kan tadi 2 tahun. Nanti dijelaskan di akhir. 2 tahun dibawa lagi ke Makkah, tapi karena ada barokah, ada irhas ya. Alif ro ha alif sod, irhas Nabi. Halimatus Sa'diyah merasakan ada barokahnya. 2 tahun mau dikembalikan tapi memohon untuk dibawa lagi karena dikhawatirkan nanti terkena penyakit wabah. Karena di kota kan banyak wabahnya dan diizinkan, maka 2 tahun kembali. Jadi 4 tahun Halimatus Sa'diyah itu dalam menyusui Nabi itu. Kalau Aminah dengan Suwaibah kan hanya hitungan hari, tapi hitungan hari jadi nantinya jadi saudara sekandung ya yang lainnya. Karena hati-hati, saudara sekandung itu kalau ada laki-laki perempuan itu haram untuk menikah, haram untuk menikah. Kisahnya panjang. Ada seseorang tapi tidak saya jelaskan, terlalu panjang. Dan singkat cerita kata Nabi tidak bisa kalau menikah dengan saudara sesusu. Nabi mengatakan kaifa wa qad qila, hanya 4 kata. Jauh-jauh dia datang ke Madinah ingin mencari tahu hukumnya. Kata Nabi mengatakan kaifa wa qad qila. Kaifa wa qad qila, hanya 4 kata. Kaifa, bagaimana, wa qad qila, karena sudah dikatakan seperti itu dalam Quran. Maka orang tersebut pulanglah ke Lemburna, padahal jauh-jauh ke Lemburna ingin tahu hukum, ingin tahu ilmu, jauh-jauh tuh orang tersebut. Maka akhirnya fasakh, bukan cerai, sudah rusak, sudah tidak harus dicerai. Kalau begitu udah pisah saja, karena itu adalah saudara sesusu minar radha'ah. Kembali ke sini. Jadi ternyata yang pertama afsahul lisan, agar lisannya itu semakin fasih ya. Fasih apa? An-nutqus salim lil lughah arabiyah, takadia tamyihan. Dina Fikih Sirah Syekh Zaid. Ya. Jadi bisa mengucapkan dengan bagus dalam bahasa Arab. Wa himayatun lahum minal lahan, supaya terjaga dari lahan, kesalahan. Orang Arab wae diajar lahan, kok mau urang gitu. Ya. Kau mau urang gitu. Orang Arab wae diajar lahan. Lahan itu ada kekeliruan dalam mengucapkan. Kok mau urang letah Sunda. Tak kudu diajar Pak Bu, talaki itu ya. Talaki Quran, tajwid Quran, tahsinul Quran, itu mesti belajar karena kita lidahnya Sunda, bukan lidah Arab. Makanya di sini
Kenapa disimpan di sana di kampung? Karena ta'widan lahum ala nutqis salim lil lughah arabiyyah. Jadi kayak bahasanya jadi bahasa saya. Mun diurang gitu tuh Pak Bu. Henteu nya mun berarti tidak berlaku. Jadi demi untuk tarbiyah anak, pendidikan anak ternyata disimpan tuh di kampung. Ayeuna di kampung, di kota namanya sarua nama. Karena ya canggihnya teknologi sekarang tidak bisa membedakan lagi kampung dan kota. Bahasa sudah karena ya itunya gitu. Kecuali kalau di kampung yang tidak ada fasilitas sains dan teknologi, ya tidak ada fasilitas itu akan semakin kokoh kalau begitu. Kalau sekarang kan tidak bisa. Makanya di sini jelaskan lebih panjang ya di fikih sirah tentang bagaimana kita dituntut untuk belajar bahasa. Atau kalau ini bahasa Arab berarti belajar bahasa Arab dan sebagainya. Kalau kita merenan bahasa Sunda yang benar kalau kita ya. Kalau kita bahasa Sunda yang benar. Di sini jelaskan bagaimana Umar bin Al-Khattab menulis surat sebagai khalifah kepada Abu Musa Al-Asy'ari agar kalian tafakuh dalam sunnah, tafakuh dalam Arabiyah dan harus mengi'rab Al-Qur'an karena itu bahasa Arab. Maksud mengi'rab Quran itu digali Quran itu, satu dari lahannya, dari bacaannya, yang kedua dari terjemah, yang ketiga dari tafsir, itu diusahakan seperti itu. Bahkan Umar juga mengatakan ta'allamul lahna wal fara'id fa innaha min dinikum. Belajarlah baca Quran yang benar wal fara'id dan fara'id. Nah, fara'id dijelaskan. Diajar baca Quran, diajar faraid. Nah, santri wayahna kudu diajar faraid. Lamun bisa dia teu lulus. Ya, dan memang gitu. Bahkan Ibnu Mas'ud ya kalau tidak salah, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man qara'al Qur'an falyata'allamil faraid." Siapa yang membaca Quran maka hendaklah dia belajar faraid. Saking pentingnya tuh. Kenapa? Faraid ada dalam Quran. Surah An-Nisa kan ya? 11, 12 dan 176 itu kan membahas tentang faraid. Jadi kita yang menjadi hamalatul Quran, ashabul Quran, ahlul Quran, mau tidak mau harus belajar faraid. Tah, kudu diajar perkalian tah. Saya teu bisa kena perkaliannya. Kudu dites gimana? Hiji kali hiji sampai 10 kali 10 diajar raraban. Sunnah itu tah ya. Karena kan tidak bisa kita belajar yang tadi lamun tak apa rarabanu tadi. Kayak mata sah hiji-hijah, ti dia tah. Ya. Ti dia dites ti dia kan tah. Ya, kudu bisa ya. Pertambahan, perkalian, pengurangan itu saja. Tidak terlalu harus ke sana kemari karena faraid itu sampai ke situ gitu ya. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang pentingnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bagian dari agama, maka mengetahui bahasa Arab itu jadi wajib. Cek Ibnu Taimiyah, karena pemahaman Al-Qur'an, pemahaman As-Sunnah itu wajib dan tidak bisa difahami kecuali dengan pemahaman bahasa Arab. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, kata beliau dalam kitab Iqtidas Siratil Mustaqim. Ibnu Taimiyah. Yang lain sama Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Usul fikih beliau kan Asy-Syatibi. Beliau menjelaskan tentang pentingnya benar dalam belajar bahasa gitu. Tapi tidak dibahas di sini ya, kita bahas sirahnya. Jadi intinya kenapa dibawa ke kampung karena agar afsahul lisan ya. Lisannya menjadi fasih. Nah, itu jadi ibrah bagi kita. Mun urang ngobrol ulah cadel, ulah balelol, ulah naon deui. Pokoknya gitu ya hikmahnya. Hikmahnya seperti itu. Dan Nabi itu menjadi sosok ketika berbicara kan sering diulang-ulang sampai 3 kali Pak Bu. Nabi mah kepada orang itu disebutkan sampai 3 kali agar orang itu mengingat dan faham. Menurut makan, nyorocosnya, bikin kaitan ngomong naon gitu ya. Nabi mah tidak mencontohkan itu. Harus jelas gitu ya. Jelas. Makanya belajar gitu. Kalau ngobrol teh ulah ngosom gitu lah. Jangan bikin batur teh ngarti naon yang diomongkeun teh bahasa Jawa lain, bahasa Inggris lain. Karena itu ngosom gitu. Berarti kan belajar lain.
Kalau sejak dini, sejak awal ya bagusnya belajar baca Quran. Sejak awal itu nanti fasih nantinya. Nanti fasih karena dengan bacaan Quran itu akan banyak kosakata ya, dan lisan terlatih. Kan makharijul huruf itu kan dari mulut sampai di sini kan ada semuanya gitu. Kalau di Sunda kan tak ya, paling di ujung lidah Sunda mah. Beda ya. Nah, kemungkinan harus belajar lah. Baik teka kampung oke nya, di kota oke asal belajar yang supaya afsahul lisan. Nah, yang kedua, saya baru tahu kalau yang kedua nih. Biasa yang saya tahu yang pertama ini. Liyakuna ajlada li jismihi. Ajlad itu dari al-jalad. Al-jalad al-quwwah. Dalam Ibnu Atsir ya, An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Ibnu Atsir dia terkenal kalau ingin cari hadis yang tidak tahu maknanya ke Ibnu Atsir. Di sini dijelaskan agar kalau disimpan di kampung ajlada, berarti ajlada aqwa berarti. Tadi qawi kan? Qawi aqwa lil jism. Jadi jasadnya, fisiknya supaya kuat. Karaos ku urang penting nanya, kan orang mun geringan wae teh kan karaosnya. Mun urang gering fisiknya, sakit fisik maka mengganggu dalam ibadah. Di sini kenapa disimpan di kampung? Itu dikarenakan agar kuat fisiknya. Ajdara alla yufariqul hay'ah al-ma'adiyah. Jadi supaya pokoknya dedeg pangan gagah gitu. Fisik ya, bukan yang lainnya. Tadi mah dari lisan supados sae, nu aya nama fisik, gagah. Makanya kan dalam sirah dijelaskan di kitab Imam At-Tirmidzi itu, di Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi kan dijelaskan fisik Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dijelaskan. Itu harus kajian khusus kalau yang itu bagaimana fisik Nabi. Ternyata kan dadanya bidangannya Nabi itu. Dan sejak awal karena di setting seperti ini. Di kampung teh kan tara naik motor gitu namanya. Tara naik motor sepeda gitu ya. Di kampung mah menggunakan kaki. Kaki digunakan tanpa alas, semakin lama semakin jebrag. Semakin jebrag kan semakin kuat nantinya. Nah ini harusnya begini harusnya ya. Kenapa? Supaya kokoh. Tapi lamun geus aki-akin ini hayang gagah deui ya moal bisa eta mah. Sudah lewat eta mah. Ini masa-masa awal harusnya. Pokoknya can huisan mah kudu mah didesain seperti ini. Gagah, luar biasa angkena teh. Di kampung kan ya seperti lah dengan alamnya. Karena urang mah tadi kota mah mereka itu naik motor, sepeda mung, sepeda rada ayaannya ngesang sepeda mah. Sekarang kan motor gitu ya orang mah matak fisiknya semakin hari semakin lemah. Apalagi dengan gadget dengan HP kan orang lobana diuk. Makanya Umar bin Khattab di sini jelaskan sanadnya sahih ya, tapi hanya pendapat Umar. Kata Umar bin Al-Khattab, "Ikhshawshinu wakhshawshibu wakhlauliqu wa tama'dadu ka'annakum ma'addun wa iyyakum wattana'um." Tuh jelas. Ikhshawshinu, keraslah kalian, fisik maksudnya. Wakhshawshibu, jadilah seperti kayu. Maksudnya keras, kokoh. Jadi fisiknya kokoh. Mun urang kan letoy mana? Harusnya kuat berarti. Sigana mah ya kudu aya bela diri nu laras ya. Urang-urang teh bela diri ya memang difaun nafs itu bela diri. Bela diri. Tapi ingat selalu ini membahasakan agar kuat kokoh fisiknya, tapi jangan sampai kita mengedepankan fisik, itu yang salah. Karena sekarang kan orang terus mengedepankan fisik, nepikeun ka binaragawan kan, ya dipamerkan itu kan keriaan, kesombongan. Bukan untuk dipamerkan. Untuk siap nanti kalau ibadah. Lamun akan besi nepikeun ka ratusan kilo kuat, manya ari ngangkat panangan teh bisa pikeun salat, itu maksudnya.
lari sprint atau lari maraton itu bisa kuat, ada lari ti imah ka masjid itu bisa, tak lain gitu. Olahraga itu diperuntukkan untuk ini, untuk ibadah, dan nanti puncaknya untuk perang gitu. Puncaknya untuk perang. Makanya harus kita optimalkan yang ini. Wa iyyakum tana'um, kata apa? Umar, hati-hati kalian tana'um itu lemah lembut, halus. Kamu lamun lelaki siga lebay maki kituannya. Banyak gitu. Harus seperti ini. Dan Nabi memang ini irhas ini ya. Kan Nabi gagahna luar biasa, itu irhas. Atau bahkan jadi mujizat nantinya. Kan aya pegula tangguhnya di Makkah, di Madinah waktu itu. Rukanah namanya. Rukanah kan jago gulat. Disampureun ku Nabi gelut gulat, maka Rukanah kalah. Sakali deui kalah deui, langsung masuk Islam. Itu adalah mujizat. Kan Nabi tadi ajar gulat ya, tapi menang gitu ya. Jadi itu jadi pelajaran intinya ini. Tapi ingat selalu bukan karena fisik tetap. Fisik lemah juga kalau jiwanya kuat siap gitu ya. Tapi kalau fisiknya kuat jiwanya lemah dibawa ke masjid tedaek gitu. Padahal jago renang, jago lari gitu. Tidak mau gitu. Kenapa? Yang penting memang begini ini tetap. Punten, mengkol lah jadi teringat. Ada sahabat yang dicibir, pada naik tangkal korma, kakinya kecil, dicibir oleh para sahabat. Nabi langsung marah. Dan Nabi langsung menjelaskan kemarahannya. Kenapa? Karena orang ini dengan amal-amal kalian jauh gitu. Menunjukkan jangan lihat fisik memang. Di satu sisi jangan melihat fisik, sisi yang lain kuatkan fisik kita. Kan bertolak belakang ya. Tapi bukan bertolak belakang, tetap kita berikhtiar, tapi jangan sampai mencibir orang-orang yang kecil. Dan itu mesti dituna tuh, Pak Bu. Bapakna leutik nya budaknya pasti leutik. Ai bapakna leutik budakna hayang badak, bisa wae bisa. Bisa. Kan ngangkat ya. Bisa tidak? Setahun jadi yakin. Gara urang cobaan di desa urang. Jadi kieu beberhilannya. Tapi mungkin kuatnya di situ. Di fisik. Tetap ingat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Ieu nu kada dipegang ku urang. Tetapi fisik kuat itu optimalkan. Kan ini syarat dari pemimpin, kan gitu. Masih ingat tentang kisah Tolut, ilmunya luar biasa, fisiknya gagah, itu kan jadi syarat. Jadi memilih pemimpinnya kudu mah kitu, pemimpin tehnya hiji kecerdasan luar biasa, keimannya luar biasa, dan fisiknya. Karena nanti seorang pemimpin bakal kaditu kadieu. Pemimpin mah akan seperti itu. Nah itu yang kedua. Aduh ya terselami ya, padahal panjang kene ya. Dan ini harus tamat karena Sabtu depan pekan depan kita masuk ke belah dada. Teu naonnya, teraskeunnya. Yang ketiga, jadi yang pertama afsahul lisan, yang kedua ajladul jism supaya fisik kuat. Yang ketiga, anjabalil walad wa asfalil dhihan. Asfa itu sofi. Jernih. Az-dhihan otak. Asfalil dhihni. Asfadhihan. Jadi si otaknya jadi cemerlang mun di lembur mah. Jadi cemerlang, bersih gitu. Bersih, tidak terkontaminasi dengan yang lain-lainnya. Dan ini memang betul. Dan ini jadi pelajaran menurut para ahli tarbiyah, ahli pendidik, para murabi itu nanti akan jadi pelajaran. Bagaimana Nabi sebelum jadi Nabi ternyata sejak kecil memang luar biasa beliau ya. Jadi pelajaran bagi kita, maka ini jadi ibroh. Caranya bagaimana, yang penting ini bisa kita optimalkan. Lisannya bisa fasih, jasadnya semakin kuat, dan otaknya semakin cemerlang. Itu teh memang sejak dini. Dan disiapkan sejak kecil, memang seperti itu. Dan ternyata langsung ya saya ini kan, ternyata ketika Halimatus Sa'diyah, ini kan peran Halimatus Sa'diyah.
ketika Halimatus Sa'diyah mengambil bayi yang ini, ternyata memang betul dididiknya seperti itu di lembur Sa'ad bin Bakar, di lembur maksudnya Bani Sa'ad. Jadi dididik seperti itu. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah dengan suaminya namanya Al-Haris, tuh Haris deh ya. Al-Haris bin Abdul Uzza itu kan suaminya. Halimah dengan Haris ini, Halimah binti Sa'diyah, Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah asli namanya, dan disebut Halimah As-Sa'diyah. Halimah dengan Haris itu kan suami istri. Dan kita tahu bagaimana keadaan beliau gitu. Tetapi sejak kehadiran bayi ini menjadi barokah. Barokahnya luar biasa. Saya ringkaskan ya. Ini ada kisahnya. Memang panjang kisahnya dalam menyusui Nabi. Yang pertama, ketika Halimah dengan suaminya dari Sa'ad ke Makkah mencari bayi-bayi yang siap untuk disusui. Itu sudah kebiasaan orang-orang Arab. Dengan membawa di tahun Sanatin Syahba. Sanatin Syahba itu tahun paceklik, panas gitu. Dalam keadaan panas waktu itu. Jadi gersang lah itu ya. Yang kedua, mereka berdua dengan rombongan tentunya membawa unta. Membawa unta yang untanya sudah tua. Yang ketiga, air susu ASI Halimah itu memang tidak cukup untuk bayinya karena dia juga punya bayi Halimah ini. Singkat cerita, ketika mereka yang lain datang ke Makkah mencari bayi-bayi itu, yang lain sudah dapat. Itu singkat ceritanya. Kemudian Halimah ternyata belum mendapatkan seorang bayi pun. Nama Muhammad tadi sudah didengar oleh perempuan-perempuan yang lain. Tetapi ada kata yatim. Tak biasa namun budaya yatim bapana eueuh, berarti duitnya seetik gitu ya. Singkatnya ya. Maka mereka enggan. Fama minna imra'atun illa waqad uridu 'alaiha Rasulullah fayabahu idza qila laha innahu yatimun. Seluruh perempuan yang itu ketika disebutkan ini ada bayi Muhammad tapi yatim, arembungan. Itulah skenario Allah ya, arembungan. Termasuk ya ada perasaan juga kan, tidak mau. Nah, tetapi qultu li sahibi, aku berkata kepada suamiku. Nah, ini pentingnya peranan seorang suami atau pasangan di dia ta. Kudu naon? Kudu seiring sejalan gitu. Aku berkata kepadanya, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi walam akhud radi'an wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim. Tuh. Isin atau mun urang teu nyandak naon orok gitu bahasa orang. Demi Allah abdi bade ka budak yatim nu eta fala akhudannahu, aku pasti akan mengambilnya. Akhirnya diizinkan oleh suamina. Sa suamina teh? Oh, Haris mah solehnya. Mata ka Haris mah soleh, Pak Bu itu teh. Asallah kata suaminya, asallah ayyaj'ala lana fihi barokah. Sugano barokah. Tuh kan. Karena ya begitulah Allah akan mempertemukan di saat perempuan-perempuan yang tidak membawa itu pan andai-andai kan, andaikan itu akhirnya kan karena nanti dibukti di lembur Sa'ad ada keajaiban. Tapi kan ini dimiliki langsung oleh Halimah. Akhirnya aku pun pergi kepada bayi yatim itu ke Nabi ya. Lalu aku mengambilnya, aku menggendongnya. Dan aku tidak mendapatkan seorang pun kecuali ini saja, bayi ini. Ketika aku membawanya, aku pulang naik kendaraan. Nah ini perhatikan, ada biasanya lam yoganya 4 lah, ada 4 poin. Yang pertama, falamma wada'tuhu fi hijri, ketika aku gendong dia dalam pangkuanku dan dia meminta air susu, kemudian bima sya'a min labanin fasyariba hatta rawiya wa syariba ma'hu akhuhu hatta rawiya summa nama wa ma kunna nanamu ma'hu qabla dzalika. Jadi bayi Halimah
menyusui, Nabi juga menyusui, dan mereka itu merasa kenyang. Mereka berdua merasa kenyang dan mereka tidur di mana tidur tidak seperti ini. Tidurnya nyenyak. Kabayang kualimah berarti bayi beliau itu tidak pernah tidur nyenyak seperti ini. Kenapa? Kering yang tadi disebutkan. Itu barokah pertama. Baru saya digendong dan meminta air susu ternyata jadi barokah. Itu yang pertama. Kan ada keanehan, kejanggalan. Itu yang pertama. Kita ringkas saja ya. Yang kedua, kemudian suamiku itu naik kendaraan tadi kendaraan nanti tegancang lah, begang gitu. Kemudian ujug-ujug, bukan naik kendaraan, bukan. Kemudian membawa namanya unta, membawa unta yang di situ sudah kering, tidak ada susunya untuk diminum, karena air susu unta kan itu diminum menjadi biasa orang Arab. Kemudian ternyata penuh, fahala beminha, kemudian diperahlah air susu unta itu dan dia minum, aku pun minum sampai aku merasa kenyang. Orokna kenyang, ibu bapaknya juga kenyang, tuh kan udah barokah yang kedua. Sampai malam, jadi didinya kene, yang lain sudah berangkat, harus diingat, yang lain sudah berangkat. Yang ketiga, ketika di pagi harinya suamiku berkata, ta'lami wallahi ya Halimah laqad akhadti nasamatan mubarakah. Wahai istriku yang cantik, namanya, Anda harus tahu bahwa ini ada barokahnya. Karena sudah ada 2 barokah yang dirasakan oleh mereka berdua. Kemudian aku pun berkata, wallahi inni la arju dzalik, demi Allah aku pun berharap itu. Jadi suami itu harus berjalan seiringan gitu. Berjalan seiringan gitu. Karena ini akan jadi barokah. Umpami suamina hayang A, istri hayang B, biasanya jarang barokah. Istrinya hayang A, suami hayang B itu jarang barokah. Barokah itu begitu. Bukan harus sama semuanya, bukan. Ya, ibunya guru, bapaknya guru, bukan itu. Dalam kekuatan. Karena seseorang besar itu karena ada yang di belakangnya. Ada di belakangnya, baik itu ibunya atau istrinya, suami bapaknya. Ada seorang ibu, ada seorang istri yang dia mendukungnya luar biasa. Makanya peranan penting dalam hal ini. Singkat cerita yang ketiga, kami pun akhirnya naik kendaraan. Subhanallah, kendaraan ini ternyata singkat cerita bisa menyusul kendaraan yang kemarin sudah pulang ke Sa'ad. Disusul, padahal kendaraannya naon tadi teh? Boyot. Awalnya kan boyot. Tapi sampai seperti itu, sampai perempuan-perempuan yang lain mengatakan, "Yabna Abi Duaib." Ibna Duaib teh eta Halimah, "Wahai putri Abi Duaib, waihaki arbi'i alaina, tungguan, alaisat hadhihi antanukil lati kunti kharajti alaiha." Eta teh kendaraan tadi gitu. Mun digancang-gancang teuing. Barokah nu katilu. Kendaraannya jadi gagah dan itu menjadi keanehan. Namanya apa ini? Irhas, bukan mujizat. Irhas Nabi. Terakhir, ketika masuk ke rumahnya di negeri Bani Sa'ad dan tidak ada pun tanah yang subur, semuanya tandus karena di musim paceklik. Kata dia, fakanat gonami, ternyata kambing-kambing kami pun qadarullah. Jadi Jadi kenyang dan banyak lubanan, banyak air susunya. Berarti kaopata itu. Fanahlibu, kami memerah air susu kambing itu, wa nashrabu, kami minum, wa ma yahlibu insanun qatrata labanin, di mana tidak ada saat itu orang-orang yang bisa setetes air susu kambing itu bisa memerah, itu tidak ada. Kenapa? Karena musim paceklik, musim kemarau. Tetapi ini barokah yang keempat.
ontana bisa ditunggangi dengan gagah, kambing-kambingnya banyak air susunya, termasuk Nabi dengan yang tadi mendapatkan kebarokahan dalam hal itu. Nah, maka disimpulkan kata Syekh Al-Hazimi, fahadhihi min barakatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala Halimah as-Sa'diyah wa zaujiha Al-Harits. Itu barokah dari Allah melalui Nabi kepada Halimah dan suaminya. Jadi Simkuring yakin Halimah dan Harits itu ada keikhlasan dia gitu. Walaupun mungkin awalnya daripada temenang gitu ya, mending nu ieu, tapi itu jadi barokah. Dan inilah keadaan Rasul kita ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam yatim. Urang mah teh gitu-gitu teuing nya. Cing sabaraha. Kita dengan ibu bapak sejak usia begini ada bersama dengan ibu bapak kita, bahkan dengan kakek nenek kita. Rasulullah sudah ditinggal oleh bapaknya, bahkan ibunya juga kan tidak. Ibunya kan di situ di Makkah, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Artinya inilah keadaan Nabi itu, alam yajidka yatiman, ya, dalam keadaan yatim, wa wajadaka dhalan, dalam keadaan sesat, pernah tersesat jalan itu Nabi itu. Tapi oleh Allah berikan ini semua. Dan ini adalah barokahnya. Dan ternyata kata Imam Az-Zahabi ketika tumbuh besar, jadi dia kelihatannya anak kecil tapi seolah-olah anak yang besar gitu. Sampai mengatakan usia 2 tahun, ka'annahu ibnu arba'i sininan, seolah-olah 4 tahun. Ongko umurna 2 tahun tapi siga 4 tahun. Nah, ini kan kelebihan lagi. Makanya kalau diperhatikan sirah Nabawi itu sudah tidak bisa lagi dibantah, Pak Bu. Mau dibantah di mananya itu tidak bisa. Apalagi kehidupan nanti Muhammad jadi nabi gitu. Ini kan belum jadi. Tapi dilihat perjalanannya itu sulit untuk dibantahkan. Makanya belajar sirah Nabawi itu dari awal sampai akhir itu mutlak untuk kita pahami. Karena nanti akan tahu ya bagaimana keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Halimatu As-Sa'diyah mengatakan, lalu sudah 2 tahun ya, lalu kami pun pulang lagi ke Makkah untuk menziarahi atau mengunjungi ibunya. Dan kami, kata Halimah, sangat menginginkan ahrasu syai'in ala mukthihi fina, kata beliau. Kami sangat menginginkan bahwa bayi anak ini masih bersama dengan kami. Kenapa? Lima kunna nara min barakatihi, kata beliau. Karena kami melihat barokahnya. Fakallamna ummahu, lalu kami pun berbicara kepada ibunya dan kami mengatakan, lau tarakti bunayya indi, andaikan engkau wahai ibunda Aminah meninggalkan anakmu itu kepada kami lagi, hatta yagladha, sampai nanti besar, fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah, kata ini. Karena aku dikhawatirkan anak ini terkena wabah di Mekah. Maksudnya wabah itu penyakit yang menyebar karena itu di kota, sedangkan usia baru 2 tahun. Maka Halimah mengatakan, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Akhirnya Ibunda Aminah pun memberikan izin untuk bayi ini, yaitu Nabi Muhammad, dibawa lagi ke kami bersama ke Bani Sa'ad. Wa hakadha ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila badiyati Bani Sa'ad. Demikianlah dibawa lagi Nabi ke Bani Sa'ad. Nah, ada yang mengatakan tadi kan sudah 2 tahun diberikan asinya. Nah, pulang lagi ke Bani Sa'ad tambah lagi 2 tahun. Itu dari sejarahnya. Nah, nanti di situ di perjalanan itu nanti ada kisah syakkus sodri, pembelahan dada Nabi. Nah, oleh ahli sunnah ini ada terjadi. Tapi nanti ada ulama-ulama yang kontemporer, mereka menolak ini. Kita nanti akan bacakan ya siapa saja yang mereka menolak adanya peristiwa ini. Karena secara logika tidak bisa masuk akal. Bagi ulama-ulama yang menggunakan ra'yu, harus ditakwil yang begini, bukan yang seperti itu. Dan bagaimana ceritanya itu kan dijelaskan dalam Sahih Bukhari, Imam Ahmad dan lainnya, itu jelaskan bagaimana
peristiwa pembelahan dada. Nah, insya Allah nanti kita akan teruskan di pertemuan berikutnya adalah pembelahan dada. Kalaulah nanti ada waktu kita sambung lagi dengan Isra Mi'raj hanya. Sekarang kan Isra Mi'rajnya harus disambung dengan itu. Karena pembelahan dada juga ada yang mengatakan keduanya di situ. Demikian hari ini ikhwatul iman yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Kesimpulan dari kajian yang tadi bahwa ternyata perjalanan hidup Nabi kita begitulah ya. Ibu yang menyusuinya itu disebutkan ada 3 ya. Satu oleh ibunya sendiri yaitu Aminah, nanti diurus oleh Ummu Aiman, nanti Ummu Aiman itu mengurus Nabi tapi hanya mengurus, kemudian oleh Suwaibah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yang lumayan lamanya itu oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad dengan suaminya itu Al-Harits bin Abdul Uzza, yang mereka punya atau mendapatkan irhas kebarokahan dari mengurus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.